Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap amal ibadah yang kita lakukan memerlukan niat yang ikhlas. Ikhlas adalah ruh dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ikhlas menjadi penentu kualitas ibadah seseorang. Seberapa besarnya keikhlasan kita mengerjakan suatu ibadah, sebesar itu pula pahala dan ganjaran yang akan kita terima. Karena salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kita meningkat ke arah yang lebih baik, ialah jika kita beribadah dengan hati yang ikhlas. Sebagai contoh, seseorang yang mengerjakan suatu ibadah dengan persentase keikhlasan yang hanya separuh, dan selebihnya karena mengharap sesuatu. Misalnya karena ingin mendapatkan kekayaan, pujian, ataupun sebagainya, maka ia hanya akan mendapatkan pahala sebesar separuh dari keikhlasannya tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang tergantung atas yang diniatkannya. Hadis ini dahulunya berhubungan dengan salah seorang rombongan hijrah yang ikut berhijrah bukan karena mentaati perintah Nabi, atau karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka berhijrah karena mengikuti wanita pujaan hatinya. Jika niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala. Sementara jika hijrahnya karena menginginkan wanita yang ia cintai, maka ia akan mendapatkan wanita tersebut, atau malah sebaliknya ia tidak mendapatkannya. Jadi dalam perspektif ibadah, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapatkan pahala. Yang kedua, jika niatnya hanya karena mengharapkan hal keduniawian, maka kemungkinan ia akan mendapatkan seperti apa yang diharapkannya, atau malah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kitab Nusatul Majalis, Syekh Ma'ruf Al-Karhi memberikan petuah, barang siapa beramal supaya mendapatkan pahala, ia bagaikan orang yang sedang berdagang. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah. Dan barang siapa bertindak karena Allah semata, ia termasuk orang yang merdeka. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang mengisahkan seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada saat hari kiamat, Allah bertanya perihal harta kekayaan yang diberikan kepadanya. Orang tersebut menyebutkan bahwa harta-hartanya sudah disedekahkan sepanjang siang dan malam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab bahwa si hamba tersebut telah berbohong. Dan para malaikat pun bersaksi bahwa hamba tersebut ini memang berbohong. Ternyata sedekahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin mendapatkan sanjungan dari manusia lainnya. Orang tersebut ingin disebut sebagai orang kaya yang dermawan, baik hati, dan tidak sombong. Akhirnya amal-amal si orang ini pun hangus. Di dalam Al-Quran, kata ikhlas diantaranya digunakan untuk menyebut susu yang murni. Susu itu keluar dari perut hewan di antara darah dan kotoran. Meski keluar di antara darah dan kotoran, namun susu itu tetap murni, tidak tercampur oleh darah dan kotoran tersebut. Kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari susu ini, bahwa kita harus memurnikan niat kita di antara kotoran-kotoran nafsu duniawi. Kita harus memurnikan niat bahwa tujuan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk hal yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, ahli hikmah mengatakan, semua manusia akan binasa, kecuali orang yang berilmu.
Semua yang berilmu akan binasa, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa, kecuali yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Dikarenakan ikhlas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita senantiasa berdoa kepadanya, semoga kita dimudahkan dalam beribadah dengan niat yang ikhlas hanya mengharapkan ridhonya.